thinking out of the box, kan begitu kan? Ya. Dan step by step itu Pak Biro lalui ya. Menurut mungkin yang katakan Pak Biro ya. Ini kan baru usulan, belum tentu diterima gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa lagi di podcast UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memiliki motto Innovation, Green and Humanities. Di kesempatan ini, alhamdulillah kami kedatangan tamu istimewa, Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Priyono MPD. Assalamualaikum Pak Biro. Assalamualaikum. Sehat selalu ya Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya fresh Pak, dan memang harus fresh Pak ya. Iya. Tidak boleh loyo. Harus itu. Harus selalu fresh. Ya. Pemirsa, Pak Biro ini mungkin ya, ini bentuk apresiasi kami karena beliau ini terhitung mulai 1 September Pak ya. Iya, 1 September. Tahun 2024 akan menjalani masa purna bakti sebagai Kepala Biro di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, tentu selama perjalanan beliau menjabat di kampus UIN banyak cerita menarik Pak ya untuk kita gali bersama. Itu bukan hanya bagaimana sebagai sosok Pak Biro ya, tapi juga ketika Pak Biro melakukan tugas selama di UIN Syarif Hidayatullah, saya kira itu banyak juga hal yang menarik untuk kita simak bersama ya. Pak Biro, saya pertama ucapkan ya selamat purna dulu mungkin ya. Dan waktu ini menjadi tidak terasa ya. Perjalanan waktu terus berjalan, pada akhirnya kita pada saat titik yang memang harus yang memang sudah harus seperti itu. Hukum alamnya kira-kira begitu ya di dunia apa namanya dunia kerja kita Pak. Betul, betul. Nah, kalau boleh saya tanya Pak Biro, sebelum melangkah ke lebih jauh, apa sih sebetulnya makna hidup bagi Pak Biro? Iya. Ya, terima kasih Mas Nanang ya. Jadi kalau sesuai dengan pemahaman saya dan yang saya lakukan, hidup itu sebenarnya kan perintah. Ya. Di dalam perintah itu tentu ada berbagai syarat-syarat yang lain. Sehingga kalau sudah memahami hidup adalah perintah dari siapa? Ya dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya disuruh hidup, tentu dalam hidup itu ada hal-hal yang harus dilakukan sesuai dengan perintah juga yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kalau dalam kehidupan, apalagi di zaman sekarang dan era-era ke depan, itu kan memang banyak sekali hal-hal yang sebetulnya tidak semata-mata menjadi handicap atau penghalang untuk hidup. Kadang-kadang kita juga memahami hidup ini terlalu sempit sehingga menjadikan hidup malah menjadi tidak hidup. Padahal kalau sesuai dengan perintah ya gampang saja hidup itu. Ya syaratnya apa? Ya antara memenuhi kewajiban. Tentu kewajiban yang disyaratkan pertama oleh Allah. Dan Allah mewajibkan kita tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan di akhirat saja, tapi di dunia pun harus dipenuhi. Ya, implikasinya kita harus selalu update, selalu menuntut ilmu, dan itu dianjurkan juga oleh agama manusia kita. Selain hidup bernapas Pak, juga kan bahwa untuk bagaimana kita bisa bertahan hidup, maka kemudian kita harus bekerja, kira-kira begitu Pak. Nah, Pak Biro ini juga termasuk orang yang saya dengar Pak Biro cukup gigih di dalam hal pekerjaan Pak ya. Nah, mungkin boleh sedikit cerita tentang karir Bapak yang dari dulu sampai kemudian pada titik dalam tanda petik mungkin puncak. Oh iya, ya betul. Jadi kita kalau memaknai dari awal dari memaknai hidup ya harus survive, survive. Walaupun awal-awal juga yang namanya orang belajar di kecil kan memang belum seperfect apa yang ada di benak kita. Jadi kalau bicara karir, ini kalau saya berkeyakinan juga sudah ketentuan dari Gusti Allah, dari Allah SWT. Ya, cuma bagaimana kita menyikapi alam, menyikapi lingkungan, juga menyikapi diri sendiri. Ya, betul. Jadi saya itu berangkat
dari kalau masuk dalam lembaga atau institusi pemerintah itu memang dari nol istilahnya, dari pegawai yang paling rendah ya, dari pegawai yang rendah. Kemudian karena tadi itu saya memaknai hidup itu apa, ketika itu saya bertugas saya sebagai apa. Nah, sebagai pesuruh, sebagai OB, saya lakukan dengan dulu sempat menjadi OB, Pak? Iya, tatarannya OB. Artinya begini, masuk Atau masuk ke sebenarnya sih saya tamatan SMA, ijazah juga SMA, tapi ketika itu kan saya nggak tahu ya, lulus CPNS kemudian turun SK-nya. Itu tahun berapa memulai karir sebagai CPNS, Pak? Iya, ke CPNS tahun 87. 87 ya. Rekrutmen tahun 86, 87 CPNS, 88 PNS. Nah, itu tadi ikut rekrutmen karena tamatan SMA golongan 2A seharusnya. Tapi itu waktu di mana Pak mulai? Di UIN, IAIN waktu itu ya. Di IAIN Wali Songo Semarang. Oh, IAIN Wali Songo Semarang. Ya jadi dari situ. Dari mungkin tadi saya sampaikan ini hidup itu perintah oleh Allah. Ya, Allah itu memerintahkan pasti ada tujuan yang lebih baik. Ketika saya down, misalnya jatuh, saya harusnya golongan 2A, aku dari 1B ke 2A butuh 12 tahun. Nah, ini ujian. Ada juga hidup adalah ujian. Dengan sabar dan tawakal juga dan berusaha, ya tadi berusahanya apa? Oh, saya selaku OB, saya selaku golongan 1, lakukan apa yang saya harus lakukan tataran di golongan 1. Dan tentu ada inovasi sebagai abdi negara ya. Ya, inovasi harus ada. Itu jadi Allah akan memberikan balasan lah seperti itu. Dan step by step itu Pak Biro lalui ya, sampai kemudian kan tidak hanya pada saat Pak Biro mengawali karir itu, tapi kemudian kan berkembang terus, naik terus, gimana Pak? Iya, itu kan proses. Jadi memang waktu itu juga saya hampir juga kembali lagi ke pekerjaan awal saya. Dulu sebagai bekerja di sebuah perusahaan ekspor impor. Itu sebelum CPNS? Sebelum masuk ke di daerah sana Cilacap ya, di pelabuhan ya. Jadi itu memang gajinya lebih besar dari PNS, tapi suasana hati tidak cocok. Jadi saya lari. Padahal gajinya besar? Besar, gajinya lebih besar dari PNS golongan 2A 2 kali lipat waktu itu, kalau saya hitung ya. Nah, apa yang menyebabkan tidak cocok nih, Pak? Ya, itu kehidupan lingkungan di pelabuhan kan kayak gitu ya. Selain makanan dan orang-orangnya juga. Meskipun gajinya besar ya. Gajinya besar. Saya dijerumuskan ya, suruh korupsi lah. Artinya suruh korupsi ya. Korupsi, misalkan begini, saya kan tukang nyatetin di atas kapal itu barang, misalnya impor dari Korea, kedelai waktu ya misalnya. Ya, kan ada truk di sana, di bawah ada truk. Nah, kali kapal diangkut ke truk, kan dikarungin itu. Nah, truk itu isinya misalnya muatnya 100, besar ya, 100 karung itu. Nah, kemudian diisi 102. Suruh diisi 102. Nah, saya nyatanya ya suruh 100 saja. Itu berlangsung sebulan oleh mandor saya. Saya gimana? Nah, ini saya lapor ke PT-nya. Nah, disitulah ada peristiwa yang cukup mengerikan lah. Karena itu dunia itu, saya jadi terus kabur. Iya, kabur karena. Jadi itu yang membuat Pak Biro tidak nyaman dalam. Tidak nyaman. Ya, walaupun gaji besar, tapi nggak nyaman itu, suruh menipu kan, menipu. Kasihan perusahaannya. Ya, jadi dua kali berapa kali berapa truk gitu kan. Kasihan perusahaannya. Nah, itu saya terus. Berapa lama Pak? Itu kurang lebih pekerjaan di pelabuhan. Itu hampir 6 bulan. Cuma 6 bulan? Iya, 6 bulan. 6 bulan gitu. Nah, itu tadi ketika SK saya turun seharusnya 2A, kok turun 1B, hampir saja saya goyah mau kembali ke pelabuhan lagi. Oh gitu. Tapi ada teman, alhamdulillah, teman yang memberi, nanti kalau sudah
turun kartu pegawainya, Anda penyesuaian ijazahnya menjadi 2A. Nah, Panggolnya, iya, golongannya iya, itu kepala bagiannya yang, karena isu di luar kan tidak, isu di luar begini, nanti kalau ijazahnya keluar duluan dari PSK itu nggak biaya penyesuaian. Kan ijazah SMA saya keluar duluan, sudah tamat, mau penyesuaian nanti nggak bisa, nggak goyah. Hanya saya ditemani oleh seorang teman ngadep ke kepala bagiannya waktu itu. Bagiannya bilang gitu, udah nanti penyesuaian aja setelah setahun. Nah, setahun kan kartu Karpet keluar, itu di situ. Ya, tapi tetap saja ya penuh perjuangan dan ya pokoknya namanya hidup tadi ya. Konsep hidup ya tadi itu. Ini adalah tantang ya, perjuangan. Pak Biro kan cukup lama di Semarang ya. Ya. Boleh dikatakan usia itu lebih baik dihabiskan di Semarang, di Ya, IAIN betul. Semarang Ya, tanggung ya. jawab. Mungkin bisa ceritakan juga Pak, sebelum menjadi kepala biro di Semarang itu. Oh iya, ya tadi itu. Jadi apa namanya, setelah saya bisa penyusian ke 2A, Iya. ya kan, berarti kan ya tidak nunggu 12 tahun. Nah, tapi sebelum sampai ke 2A itu kan saya, karena dulu kan jam kerja itu hanya sampai jam 2. Iya. Ya, Karena Sabtu libur ya waktu itu. bukan. Jam 2 Sabtu nggak libur. Oh iya, Sabtu Iya, nggak libur. Sabtu nggak Sorry, Sabtu libur. nggak libur. Jamnya sampai jam 2. Nah ini semuanya ada hikmahnya kalau saya itu. Semua aspek-aspek kehidupan ada hikmah di balik itu. Nah di pelabuhan dulu ya saya berkomunikasi dengan orang-orang asing. Orang Korea, orang Thailand, kemudian orang Bangladesh, yang terakhir orang Kanada, kapal dari Kanada. Sehingga saya bisa berbahasa Inggris, lisan ya. Kalau grammarnya nggak bisa. Lancar ya, komunikasi dengan mereka lancar. Nah, ketika tadi itu saya golongan 2A, kemudian jam 2, kan sorenya waktu nganggur, artinya nggak kerja. Ada pikiran saya, wah kalau sore-sore kayak gini, saya kuliah aja lah. Terus kuliah yang kira-kira saya biar cepet, apa ya, kuliah sambil bekerja kan? Iya. Di waktu itu tahun 88 kalau nggak salah itu saya mulai kuliah di IKIP PGRI, namanya IKIP PGRI, jurusan bahasa Inggris. Nah itu, nah karena saya sudah punya bekal ya, walaupun bekalnya hanya speaking ya, kalau apa namanya grammar itu belum paham, tapi kalau speaking is okay lah ya. Nah itulah saya di situ ya, sambil bekerja sambil kuliah. Nah akhirnya lulus. Ya kalau sambil bekerja ya waktunya 6 tahun saya gitu. 6 ya, tahun? 6 tahun di S1. Karena kuliah. Karena saya kan pagi bekerja, sore kuliah. Waktu itu kan masih sistem kopertis ya. Kopertis itu kan ada ujian negara. Ujian negara kan setiap mata kuliah bayar. Oh gitu ya, betul. Iya, dan kalau tidak punya uang ya, misalnya, oh saya mau ujian 3 mata kuliah. Ya, iya, tidak punya uang untuk bayar ya, makanya 2 saja. Buat lamat itu. Iya, antara lain itu. Iya, dan ya itu akhirnya tahun berapa ya lulus saya 94 kalau nggak salah, lulus 94 tahun 93 itu lulus S1, ya diberi kelancaran oleh Allah. Begitu lulus, ijazahnya ada, legalisir, ajukan penyesuaian, sehingga langsung 3A. Dari sempat ke 2B, 2A, 2B, langsung loncat ke 3A. 3A kan S1 ya. Tadi Pak ya? Iya, 3A. Lah, di 3A itu saya belum sempat, ada berapa bulan itu. Masih, dulu kan ada namanya ADUM itu ya, untuk kayak sekarang ya, apa namanya, pendidikan yang itu. ADUM itu, administrasi umum. Ya. Belum jadi pejabat, belum jadi kasubag. Sedang pendidikan itu belum selesai, saya dipanggil oleh rektor untuk menduduki kepala subbagian. Kasub. Dan itu di bagian akademik di Fakultas Tarbiyah. Dan waktu itu saya kasub paling muda, karena dulu senior-senior saya juga sudah ada, tapi belum di ini. Itu. Jadi ya saya nggak minta, nggak apa, pokoknya saya menjalankan apa yang menjadi tugas saya. Umpama begini, rektor atau atasan saya menyampaikan, ini selesai besok ya Pak Pri, saya berusaha untuk
sebelum besok selesai itu. Jadi konsepnya begitu. Jadi untuk apa? Ini agar bisa nanti saya bisa mengerjakan yang lain. Gitu. Jadi konsepnya begitu. Jadi ya walaupun kadang-kadang juga nggak pasti ya, nggak pasti besok terus besok nggak pasti. Tapi yang kebanyakan selesai besok, sebelum besok sudah, insya Allah sudah selesai. Kemudian untuk kepala biro di Semarang itu mulai tahun kapan Pak? Mulai? Iya, tahun 2014. 2014. 2014 ya. Itu kan di sana kan juga apa itu ya? Kepala biro apa? Sama akademik. Campur kan satu. Ya jadi masih zaman YIN waktu itu ya. YIN. Ya pertama YIN. Jadi kepala biro satu ya ada akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan umum jadi satu di situ. Dan proses itu ya saya juga nggak menyangka, nggak mengira dan nggak mengharapkan sama sekali karena senior saya masih 3 orang waktu itu, 3 orang, tapi sama-sama 3B ya. Saya masih senioritasnya masih di bawah sendiri. Waktu itu saya jadi kepala bagian perencanaan. Pagi-pagi ditelepon oleh Pak Rektor waktu Profesor Muhyiddin itu, ya, ditelepon diberitahu ini kepala biro yang ini kan mau pensiun bulan Juli waktu itu ya. Nanti Pak Pri nanti saya usulkan jadi kepala bironya. Saya tolak Pak. Pak Rektor mohon maaf jangan saya belum bisa apa-apa ya kan. Dan rekan saya yang 3 orang senior kan ada di situ. Saya pokoknya tak ke perencanaan dulu lah. Saya di perencanaan baru 2 tahun waktu itu. Baru 2 tahun di perencanaan. Di kepala bagian? Kepala bagian, ya saya merasa di perencanaan saja saya masih istilahnya belum optimal lah. Ya Pak Rektornya, enggak ini kami sudah mengadakan rapat berapa Pak Pri yang saya nggak mau. Pak Rektor kalau bisa jangan saya. Sebab tadi saya tak beresi perencanaan dulu lah. Yang senior kan masih 3 orang nih yang sampai Pak Rektor Pak Rektor agak apa ya, ya emosi sampai begitu. Ini kan baru usulan, belum tentu diterima, gitu kan. Beliau bilang gitu. Ya alhamdulillah Pak, mudah-mudahan nanti malam Pak Rektor berubah pikiran, jangan saya, gitu. Ya tapi oleh alam ya, terus akhirnya tetap saya yang diusulkan. Waktu Dan itu setelah di perencanaan langsung kepala biro itu Pak ya? Iya kepala biro. Berapa lama kepala biro di UIN Semarang Pak? Di Semarang berarti saya tahun 2014. Nah, tahun 2015, kemudian tahun 2000 kan kalau kepala biro dan jabatan yang lain sesuai dengan ketentuan ya, itu kan setiap 2 tahun di asesmen. Ya. Di asesmen ya, di kompetensinya sesuai apa enggak. Tahun 2019 saya di asesmen kepala biro ya pada umumnya ke Jakarta itu di Kementerian Pusat. Ya, yang nama asesmen sampai 3 hari kan, membuat makalah, membuat progres, membuat program ke depan dan sebagainya, wawancara, dan itu yang ada semacam pansel, ada dari KPK, dari apa namanya, iya ada 5 pokoknya itu. Ya, karena saya nothing tulus ya pokoknya apa yang harus inovasinya apa saya sampaikan. Ya, tahu-tahu ini waktu itu tahun 2019 bulan November kira-kira ya. Tahu-tahu di 2020 saya ditarik ke pusat, ke Jakarta itu menjadi kepala biro Ortala di bawah Sekjen. Jadi saya pindah hijrah dari Semarang ke Ortala, ke Sekjen itu. Pusat? Pusat. Kementerian Agama Pusat Pak ya? Iya, Pusat. Oh gitu. Ya, itu jadi dari situ. Kalau di Ortala berapa lama Pak? Setahun 3 bulan. Iya. Baru setelah itu ke Bandung. Tidak salah ke UIN Bandung ya? Ke Bandung ya, UIN Bandung. Itu berapa lama di UIN Bandung? Di Bandung sudah setahun. Setahun 1 bulan di sana. Nah ini di 1 tahun 1 bulan. Ya. Yang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta? Ini 2 tahun ini. 2 tahun pas pensiun nanti. Biasa. Iya. Ya, Pak Biro, selama meniti karir sebagai pegawai dan jabatan Pak Biro, itu kan lebih banyak mungkin menangani masalah-masalah yang sesuai dengan bidang tadi ya, akademik. Kalau di UIN Jakarta Tim, akademik, kemahasiswaan dan kerjasama. Ini di UIN ini Pak Biro 3 bidang ini yang kira-kira gimana Pak seni untuk menjalankan tugas sebagai kepala biro untuk 3 bidang ini? Iya,
Pertama tadi saya kembali pada tugas dan fungsi. Iya. Ya, tadi makanya saya sampaikan, saya itu sebagai apa? Who am I? Ya. Saya itu siapa? Kan? Oh, saya sebagai kepala biro ini. Itulah yang harus pertama dipahami adalah tentang apa namanya tugas dan fungsi itu. Ya, ya. Kebetulan di UIN Jakarta ini saya di AKK ya apa ya? Tadinya kan terus OPK, keuangan, perencanaan, kebagian di Bandung pun demikian. Oh, yang berbeda ya? Iya, di sana kan Ortala kan tata kelola ya, istilahnya perundang-undang organisasi dan sebagainya. Nah, di UIN Jakarta ini ya boleh dikatakan ya baru sih, bukan baru tapi udah lama. Kalau di UIN Bandung menangani OPK, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan, kepegawaian dan umum. Padahal itu sebetulnya bukan masuk bidang Bapak ya? Memang dari saya kalau sesuai dengan kualifikasi ijazah enggak, tapi dari pengalaman pekerjaan itu memang itu di situ saya. Kan dari Kabak Perencanaan dulu di Wali Songo. Kabak Perencanaan, kemudian menjadi Kepala Biro AUAK namanya itu kan. Akademi Administrasi Umum, Akademi dan Kemahasiswaan. Umum itu melalui ya umum ada perencanaan, keuangan, terus kepegawaian itu umum itu. Iya. Iya, di Bandung juga iya, di Kementerian Pusat, di Ortala masalah tata kelola organisasi. Berarti di UIN Jakarta baru ya, kayak baru, tapi kan saya pernah juga merangkap itu. Sebenarnya kan awal kan memang itu ada kemahasiswaannya, ada akademiknya. Nggak masalah kalau kita pahami. Saya masih ingat waktu dulu itu Pak Irjen, saya masih belum menjabat kalau nggak, Kasubag ada suatu pertemuan di UIN IAIN waktu itu yang dihadiri oleh Pak Irjen waktu itu, Prof yang dari Suparta ya, Prof Suparta. Abdullah Suparta. Iya, saya ya diundang oleh IAIN waktu itu. Saya di belakang duduknya. Saya mendengarkan, wah iya ya. Beliau bilang gini, antara lain ya, sahabat yang paling baik bagi seorang PNS, apalagi pejabat, adalah regulasi, aturan. Dia bilang, pahami aturan, laksanakan sesuai dengan aturan. Itu selamat. Karena dia orang Irjen kan memang begitu. Itu. Nah itu terngiang-ngiang terus, walaupun saya waktu itu masih eselon 4 ya. Oh iya benar juga. Disitulah saya berusaha untuk memahami aturan-aturan. Walaupun kadang-kadang berbenturan, baik berbenturan dengan nurani, ya, atau juga berbenturan dengan atasan, bahkan dengan teman sendiri, ya. Berbenturan dengan nurani gimana? Yang namanya regulasi itu kan seringkali membelenggu inovasi kita. Betul. Ya, jadi kita sementara disuruh, you harus mempunyai inovasi, ya, thinking out of the box. Kan begitu kan? Sementara harus mematuhi regulasi. Ya, ini berbenturan dengan nurani juga. Mengekang inovasi. Betul. Jadi itu regulasi itu di lingkup birokrasi itu kalau menurut saya itu ya kadang-kadang juga mengekang inovasi. Mau begini, loh aturannya nggak boleh. Padahal di sini benar-benar butuh. Contoh yang real ini di UIN Jakarta ini. Contoh yang ini ada yang sudah sering saya sebutkan itu, ada Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, ya, yang imbasnya sampai sekarang pada apa namanya tentang agility, jadi apa namanya kelincahan organisasi yang kabak dijadikan fungsional dan sebagainya. Bahkan ada ortaker kita yang terakhir itu PMA nomor 43 tahun 2022. Ya. Itu kan ada itu di kalau nggak salah di sekitar pasal 82 ke bawah itu ada lembaga. Ya, lembaga ini bisa mengangkat koordinator atau pusat, ya, yang diangkat oleh rektor. Rektor berwenang untuk mengangkat koordinator di bawah lembaga atau memberhentikan. Oh, jadi punya hak prerogatif penuh dalam sementara konsep reformasi birokrasi adalah tadi
efisiensi. Jadi miskin organisasi ya dipersingkat gitu loh. Jadi tidak ngedabiah, tidak terlalu gemuk organisasi. Nah, ini kan bertentangan. Nah, ini ketika mau misalnya Pak Rektor ini, oh saya butuh ini, kan butuh banget ini loh. Suatu kepala pusat di bawah misalnya LPM misalnya. Iya. Itu kan sesuai dengan undang-undang kan bisa, tapi pelaksanaannya juga agak sulit juga. Karena Ya, ada nomenklatur yang membatasi itu. Tidak boleh besar-besar itu, susunan organisasinya harus dipangkas. Nah, itu jadi bulan menurut pandangan Pak Biro, dengan adanya regulasi seperti itu, apakah itu memang betul-betul memberikan keluasan atau malah sebaliknya? yes. Kan kalau tadi dengan banyak regulasi bisa mengangkat inovasi dan sebagainya. Iya. Tapi dengan adanya perubahan di regulasi ini, Ya, apa jadi salah? sebetulnya sih ruhnya, substansi itunya, perpresnya itu sih secara teoritis begitu. Artinya bisa mengefektifkan, mengefisienkan itu sebetulnya efektif dan efisien. Kemudian excellent service, nah itu loh. Tapi di lapangan ternyata tidak begitu. Ya mau begitu, tapi dari sisi tadi kadang-kadang kita birokrasi itu memandang pada efisiensinya, bukan efektivitasnya, Ya. ya kan? Nah, ini kalau mau menambah ini tidak efisien. Memang betul anggaran kita kocar-kacir ya. Artinya ketika kita menganggarkan, artinya berinovasi untuk membuat program, kan sekarang money follow program, anggaran atau kegiatan itu money. Jadi program itu, uang itu mengikuti program apa yang direncanakan kan gitu, ya. Bukan kayak zaman dulu ya, pokoknya program tiba-tiba datang. Sekarang konsepnya bagus, tapi aplikasinya memang kadang-kadang berbenturan. Ya, ketika kita mau, ini harus dilakukan karena memang sesuai dengan kebutuhan, masih bertentangan juga. Tadi efisiensi kelembagaan tadi itu. Nanti Jadi masih ada kelemahan lah, Pak. iya ada kelemahan. Iya. Jadi memang saya juga sering menghadapi auditor ya, baik dari Irjen maupun BPK. Kadang-kadang juga begitu. BPK, auditor kacamata kuda. Kadang-kadang pakai kacamata kuda. Ya, tapi kadang-kadang juga ada yang memahami. Ya, ketika di Semarang saya pernah menyampaikan bahwa itu masalah keuangan ya, karena saya dulu di Biro Administrasi Keuangan. Jadi tentang dengan regulasi baru ini di dunia di lembaga-lembaga pemerintahan, apakah ini sebetulnya semakin birokratis atau semakin tadi ya dalam konteks efektif tercapai? Tujuannya untuk deregulasi birokrasi. Ya, tujuannya itu. Kan ada 8 area perubahan itu ya. Ada 8 area perubahan, penataan organisasi, kelembagaan, kemudian tata kelola, akuntabilitas, kemudian yang terakhir adalah excellent service. Nah, itu sebetulnya dengan adanya yang baru ini, fungsional yang ditonjolkan. Tadinya kan struktural ya. Ada eselon 1, kemudian eselon 2, eselon 3, eselon 4. Itu sangat hierarkis. Sangat hierarkis artinya terlalu lama. Kalau ada permasalahan, surat misalnya ini. Jadi kalau yang sistem sekarang yang sudah sedang berjalan ya, efisiensi atau birokrasi, reformasi birokrasi itu kan tadinya misalnya saya selaku pejabat tinggi Pratama ya, eselon 2. Kalau dulu kan ini kalau harus ke eselon 3 Kabak, eselon 4 Kasubag, Kasubag terus ke tenaga ini pelaksana. Ya. Kalau sekarang enggak sebetulnya. Eselon 2 itu ini di bawahnya adalah para fungsional. Ya, fungsional keuangan, fungsional perencanaan, fungsional humas, penata dan sebagainya. Jadi atasan langsung fungsional ini adalah kepala biro langsung ke eselon 2, bukan ke Kabag, bukan ke Subag. Kan itu sudah Nah, tapi kan tidak semua lembaga atau instansi bisa begitu. Ya mungkin di Pan RB bisa lah ya. Termasuk itu dalam konteks implementasinya di kampus seperti UIN Pak ya, Universitas di Jakarta ini, itu seperti apa pengalaman Pak Biro selama menjabat sebagai kepala biro? Iya. Jadi
Sebetulnya waktu menggodok itu saya yang pas kebetulan sedang di Ortala, ya saya yang komunikasi dengan Pak RB, maka saya paham betul ya tarik menarik ya kalau maunya Pak RB semua difungsionalkan, tapi kan Kementerian Agama yang satkernya ada 5.954 kalau nggak salah ya itu, sampai ke KUA. Iya, itu kan beda, apalagi dibandingkan dengan Pan RB cuma 400 orang, 400.000 orang. Jadi Kapak masih punya anak buah, ya bawahan. Kasubag sudah nggak ada, yang fungsional semua. Itu tujuannya memang bagus Pak, tapi tidak sesuai dengan kualifikasi maupun kompetensi. Ya, kenapa? Karena di Kementerian Agama ini, ya kayaknya saya tahunya di Kementerian Agama, mungkin di Kementerian juga ada. Misalnya ya, Kabak Perencanaan, ya dilihat apa kualifikasinya. Seharusnya kan idealnya kan kualifikasi Kabak Perencanaan S1-nya mungkin jadi akuntansi, apa ekonomi kan. Ya kalau di UIN kan ya ini kan enggak, SAG, ya kan. Nah itu yang menjadikan sedikit ya sedikit pertanyaan dari Pan RB. Iya betul. Ya saya juga loh. Kalau itu kan ini ya waktu itu kan deputi duanya dengan saya diskusi ya. Kenapa kok di Kementerian Agama itu kok kualifikasinya enggak? Ya saya jelaskan bahwa Kementerian Agama mempunyai output perguruan tinggi. Ya nanti kalau kita tidak mengambil dari outputnya sendiri, siapa yang mau memakai? Pertama itu, yang kedua tentang tadi kualifikasi, ya itu kan ilmu yang bisa dipelajari. Ya, akhirnya Pan RB memaklumi nanti kalau begitu berarti ada upgrade. Nah, misalnya contoh kepala bagian perencanaan yang SAG di-upgrade untuk mungkin diberi gitu. Seperti itu. Apa dengan kata lain Pak, jadi menurut mungkin yang katakan Pak Biro ya, dengan regulasi seperti tadi, sistem seperti tadi, untuk konteks kasus perguruan tinggi seperti UIN Jakarta, sebetulnya belum bisa diterapkan atau gimana Pak? Kalau diterapkan ya jelas bisa, kan nyata bisa, tapi belum ideal. Kenapa belum ideal? Karena SDM-nya memang belum ideal. Dari segi kualifikasi tadi ya? Iya, contoh misalnya ya, ada fungsional arsiparis, ya, fungsional arsiparis. Apapun sekarang kan banyak banget tidak mempunyai kualifikasi sebagai arsiparis. Nah itu tadi yang dikatakan oleh Pan RB, ini nanti bisa di-upgrade. Karena memang itu aturan harus segera diterapkan. Itu. Ya, dan itu memang mendukung ya, harus didukung sebetulnya. Tapi karena mungkin anggaran dan sebagainya, ya. Tapi ke depan mungkin dalam untuk pola rekrutmen itu harus disesuaikan dengan kualifikasi, Pak. Kalau memang ada tujuan fungsional. Sekarang sudah, sekarang sudah. Contoh nih, ya dari tahun lalu ya, pembukaan rekrutmen CPNS maupun P3K kan sudah. Tidak ada lagi sekarang kayak zaman dulu saya ya, PNS, kementerian ini ya, administrasi umum, nggak ada. Sekarang ini dibutuhkan misalnya ya terutama guru, kualifikasinya apa saja. Misalnya tenaga tenaga pelaksana dari misalnya kualifikasinya lulusan informasi. Nah, di depan itu dia ada sudah di stage gitu. Jadi saya misalnya fresh graduate ya, mau modal CPNS, ya saya pasti harus jeli. Saya sih sebagai apa ya? Oh ini ada buka. Itu jadi seperti itu. Misalnya lulusan misalnya Fakultas Ekonomi, ya syariah atau ekonomi syariah, ya tidak sembarang bisa mendaftar. Ada kualifikasinya. Ini dibutuhkan ini kualifikasinya tamatan ini dan sebagainya. Udah ada sekarang. Baik, Pak, terakhir Pak, Bapak sudah menjalani proses sebagai Kepala Biro di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akademik, kerjasama, dan kemahasiswaan. Mungkin bolehlah cerita dikit Pak selama Bapak berada di kampus ini. Oh iya, iya kalau cerita, suasananya, iya cerita, suasana batinnya,
Nah, Ya, kinerjanya tentu yang pertama boleh berbeda. kalau saya boleh bercerita bukan suasana batin ya, belum. Itu bukan yang pertama. Yang pertama saya boleh cerita adalah tentang bagaimana attitude para tendik, terutama ya para tendik. Saya mendengar banyak masuk ke saya. Pak Biro ini ternyata selama di sini orangnya humanis, tidak kaku. Nah itu betul. Ya, saya nggak tahu itu. Pokoknya konsep saya itu bagaimana kita bekerja, kita kan berhubungan dengan orang, ya. Jangan sampai ada friksi atau konflik di antara teman. Kepentingan ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita harus komunikatif, ya. Walaupun apa namanya tukang sapu itu, insya Allah saya pada kenal, ya. Karena saya sering jalan-jalan, bahkan pernah ada itu ya OB lah yang sedang nyapu, terus saya iseng-iseng, "Loh Mas, itu kan ada pohon kelapa itu." Kalau aku nih, "Itu ada pohon kelapa, kok kelapanya banyak banget, kenapa nggak dipetikin?" "Oh boleh Pak, boleh aja, petik aja." Petik, kita minum bareng di situ, gitu. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana kita membangun ya komunikasi. Secara persuasif. Betul. Jadi ketika ketemu dimanapun pasti manggil dan sebagainya. Syukur-syukur kita ajak makan gitu ya. Itu jadi Dia tidak ada hierarkis malah. Betul, betul. Bahkan kalau egaliter betul jadi itu. Jadi saya juga nggak tahu itu apa baik apa enggak, tapi yang jelas hasilnya komunikasi berjalan, koordinasi ada. Nah kalau komunikasi berjalan kan kita akan butuh apa gampang kan? Enak, iya enak, kepada siapa menyapa dimanapun kapanpun enak gitu loh. Jangan sampai ada ketidaknyamanan di antara kita, apalagi satu ruangan satu bagian itu. Saya menghindar banget itu. Iya, jadi nah, itu bagaimana cara Bapak menanamkan ke teman-teman? Ya tentu dengan ini ya, dengan model, artinya contoh ya. Contoh misalnya datang jam berapa, mohon maaf banget. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman di akademi karena kantor saya kan paling dekat dengan akademik itu. Begini, pertama tadi attitude ya, attitude mereka itu kan memang karena saya datang dari luar, saya harus tahu. Istilahnya saya harus belanja masalah dulu. Masalahnya apa nih di UIN Jakarta ini kan? Makanya yang saya gali attitude dulu. Sikap-sikap mereka bagaimana. Saya keliling, masih zaman Prof. Amani ya. Hampir tiap pagi saya keliling ke semua fakultas, semua itu. Ternyata memang betul. Jadi konsep excellent service itu belum ada. Ya bukan tidak ada, belum ada. Artinya apa? Artinya masih ada juga yang menerapkan itu. Ya, ketika saya berkeliling, yang mendampingi saya, Mbak Wira waktu itu, saya dampingi ya Pak, jangan. Kalau saya didampingi kamu, mereka pada tahu saya kepala biro. Saya ingin alami. Ini Mbak Wira enggak. Ini saya muter. Ya ada, saya masuk. Saya as guest. Ya, seolah-olah saya sebagai tamu. Kan enggak. Orang baru kan enggak tahu dia. Assalamualaikum. Ada yang sedang ngetik ini main apa nggak tahu ya. Yang jelas bukan karena masih pagi ya. Awal-awal jam 8-an lah dia. Ya, ada yang Assalamualaikum dijawab tapi nggak noleh. Ini tamu siapa? Oh, boleh kan ada. Kalau belum kenal. Iya, ya memang ya kan yang namanya pelayan kan kenal nggak kenal kan harus dilayani. Seharusnya itu. Ada yang gitu, ada yang juga ya, ada yang juga sudah berfungsi itu. Ini yang harus digarap. Walaupun itu memang bukan bidang saya, itu bidangnya di AOK kan. Ya, itu jadi ya macam-macam. Pak Biro punya pandangan penilaian bahwa SDM kita belum attitude-nya Pak. Ya. Excellent service-nya belum lengkap lah ya, belum. Walaupun dari yang lain-lain sudah ada banyak ya. Ada banyak tapi sebagian besar itu. Saya kira itu kalau dilihat dari perspektif kepegawaian itu garapan dia di sana ya harus ada semacam apa ya, mungkin apa pembinaan, contoh terutama memberikan contoh dan sebagainya. Saya kira hanya kurang sentuhan aja lah, disentuh mungkin diperingatkan karena kadang-kadang ada pemimpin yang
juga mau mengingatkan juga tidak berani. Ya. Ada yang gitu. Pakai wuk, ya. Misalnya Kasubag atau Kasubag pakai wuk tidak berani dan sebagainya itu. Gitu. Satu lagi Pak, selama Bapak menjadi Kepala Biro di UIN, apa yang mungkin sudah bisa dilakukan untuk perbaikan di kampus ini Pak, dari segi administrasi atau apalah gitu kan ya? Ya. Dan hal ini mungkin semacam inovasi seperti ini. Ya, saya tidak mengatakan saya berhasil dan saya sudah banyak melakukan perubahan, enggak. Tapi yang saya lakukan tadi persuasif, ya, memberikan contoh, memberikan petunjuk, sampai pada, mohon maaf ya, ini rata-rata itu teman-teman kita itu abai terhadap tugas. Artinya begini, misalnya saya memberikan tugas kepada teman. Oke, iya, tapi setelah selesai apa tidak melapor. Nah ini komunikasi yang, nah tapi sekarang ya mungkin sudah berjalan ya di bagian saya ya di Akademi Kemanusiaan sudah sama. Jadi setelah tugas kan seharusnya lapor kepada yang memberi tugas, ya kan. Ini sudah Pak, ini belum. Kalau belum kendalanya apa, jadi segera bisa ditangani. Gitu. Jadi komunikasi organisasinya juga tidak jalan. Rata-rata seperti itu. Jadi saya diberi tugas, apa mungkin lupa? Kalau lupa kok hampir rutin. Maka saya mengadakan yang namanya rapat koordinasi bulanan. Walaupun tidak setiap bulan terpenuhi karena memang kesibukan ya, tapi sudah ada rapat koordinasi, saya sampaikan begitu, ya sampaikan ya bagaimana hak kewajiban seorang ASN melayani. Kita itu melayani, ya kita itu melayani, bukan dilayani. Maka ya saya menekankan banget lah kepada semua pihak di UIN, siapapun ya, bahwa kita itu adalah pelayan dalam tanda kutip ya. Kita digaji oleh pemerintah untuk melayani. Jangan merasa bahwa kita harus dilayani, apalagi ini mahasiswa. Ya banyak banget mahasiswa yang kurang informasi, kadang-kadang dibentak-bentak. Sana, aduh saya sangat sedih kalau begitu. Ya pernah apalagi melayani dengan bermuka. Iya harus senyum lah. Ya pernah itu ya belum lama kejadian. Orang tua wali mahasiswa baru ya, biasa tuh. Yang tentang UKT ya, katanya dia sudah dari fakultas dilempar ke keuangan dilempar di akademik ya. Nah saya mau rapat dengan staf khusus itu Pak Prof. Kusma, saya keluar ada orang berapa ya, 6 kali 12 orangan itu di itu bergelombor dan nggak ada yang ini nggak ada yang melayani, nanya kan, Pak dari mana Pak? Saya dari wali ini saya kok dipipong ya, memang yang namanya orang tua wali kan tidak semuanya orang kampung, ada pensiunan bergelar insinyur gitu kan. Saya kok dipimpong Pak ini Pak, dari fakultas suruh ke keuangan suruh ke akademik di sini nih. Udah sini Bapak masuk aja kurang saya. Nah saya terus dari yang mau rapat Pak Prof. Kusman sudah di ruang akademik, saya izin, jangan Pak, ini lebih penting. Ini calon wali mahasiswa ini harus dilayani. Mohon maaf, Bapak Prof. Kusmana rapat dengan Pak Boga Jaya. Saya tak melayani beliau ini. Ini tamu kita, tamu terhormat kita. ya kita tampung. Jadi ya pesan saya ya melalui ini ya kepada teman-teman semuanya, baik rektor ke bawah semuanya lah. Jadi kita itu adalah pelayan, ya pelayan masyarakat. Masyarakat kita apa? Masyarakat kita adalah mahasiswa. Begitu ya, masyarakat kita adalah mahasiswa, jadi harus melayani mahasiswa, diberi pemahaman, diberi pengertian, diberi pelajaran. Kalau dia kurang sopan ya kan ada kode etik gitu, makanya ada kode etik mahasiswa dan sebagainya. Nanti mesti mahasiswa akan respect, artinya akan muatu. Beda dengan beda dengan mahasiswa tanya dibentak, dicemberutin. Wah, itu. Jadi tidak ada trauma begitu. Iya jadi pokoknya kalau kita dengan hati yang pokoknya ikhlas yang Bapak menyadari, sadar kita itu siapa, siapa saya ada pelayan, bahwa kepala biro apa gitu kan, siapapun. Itu kan
hanya faktor apa ya? Ya faktor nasib aja. Ya, nasib pun ada upaya-upaya seperti itu. Jadi ya itu jadi humanis, pendekatan humanis, tapi juga ini harus sesuai dengan tagline atau moto kampus itu kan. Ada humanis. Humanity, ya itu seperti itu. Baik, Pak Biro, ini saya kira banyak sebetulnya yang ingin digali dari pengalaman Pak Biro ya sebagai kepala biro, dan perjalanan cukup panjang sekali ya dari titik nol sampai pada level ini. Saya hanya mendoakan sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak. Terus bisa juga. Ya, terima kasih Pak Anang. Ada karir lain yang lebih bagus lagi. Insya Allah. Pokoknya jangan khawatirlah dengan kemurahan Tuhan. Iya, pasti ada aja yang diberikan oleh Allah. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya dengan Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Priyono MPD ya. Dan kita telah banyak mendapatkan informasi bahwa beliau ini memang sosok yang juga patut kita teladani ya sebagai ASN di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.